Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Mariasri, yang kami hormati Bapak Haji selaku komite ya Bapak. Yang kami hormati pula semua ibu-ibu wali murid, bapak ibu wali murid TK Wijaya Kusuma 2 dan tak lupa guru pengasuh pasukan dan guru pengasuh dari TK Wijaya Kusuma 2 serta anak-anakku yang kami sayang. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah senantiasa pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hingga siang ini telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di pendopo dari Desa Mariasri yang sekarang kondisinya sangat bagus ya Bapak. Kita berkumpul dalam rangka pelepasan putra putri dari anak didik TK Wijaya Kusuma 2 ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam serta salam kita kepada kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang serba modern dan yang selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sebelum saya menyampaikan sambutan. Saya terlambat karena pagi ini saya melaksanakan pendampingan individu kepada calon guru penggerak di SDN Baligo 2 dan saya mewakilkan kepada pengurus kami kebetulan juga repot karena harus mengajar sendiri teman sakit jadi terpaksa dan terlambat. Tapi bagi saya mungkin bagi panjenengan keterlambatan saya janganlah dianggap suatu penghalang tapi karena semuanya situasional dan alhamdulillah saya masih ada kesempatan untuk berbicara di depan Bapak Ibu semuanya. Pertama saya ucapkan selamat kepada TK Wijaya Kusuma 2 yang telah melaksanakan pelepasan putra putri dari kelompok B yang siap untuk saya. Nah itu kan diselesaikan barengnya pasti gitu bukannya. Nggak ada buktinya seperti itu. Jadi apabila dalam pendidikan seperti itu terjadi, panjenengan selalu murid haraplah memahami dari perilaku panjenengan, memahami dari gurunya, memahami dari lingkungannya seperti itu. Jadi saya mohon pengertian panjenengan untuk bisa menoleransi. Ibaratnya kalau binatang ya Bu, binatang anyar kayu ya dicampur kucing kodok kucingnya itu anyar kalau anyar mungkin ada ansik tapi babi mesti rukun akur. Nah kita pun mungkin sama ada yang seperti itu. Nah anyar kodok anyar mesti tukaran kadang tukaran kadang bisa seperti karena kita punya pikiran kucing kan tidak punya pikiran mesti musuhan di sini. Kalau orang yang pikirannya cerdas, yang bisa memahami pasti akan menerima walaupun mungkin ada yang tidak cocokkan. Tapi kalau kita ada yang tidak cocokkan, tolonglah dengan toleransi kesadaran yang tinggi. Jangan main langsung ada masalah situ aja sedikit dilaporin, sedikit dilaporin kan saya ini zaman merdeka. Jangan seperti itu tuh ditoleransi karena kita manusia punya perasaan. Jadi saya mohon kalau ada masalah apa di sekolahan dimusyawarahkan, dibicarakan bersama untuk menyelesaikan suatu masalah tanpa masalah. Jadi untuk digajek mereka Bu, menyelesaikan masalah tanpa masalah itu orang digajek nih. Tapi kita dengan toleransi seperti itu ya itu harus paham bahwa putra putri panjenengan itu campur di sekolah itu supaya dijadikan anak yang baik seperti itu. Jadi bapak ibunya juga harus berkarakter yang baik. Terus pesan saya bapak ibu, putra panjenengan 24 jam dalam satu hari kita 24 jam dalam satu hari di TK berapa jam Bu putra panjenengan 2,5 jam. Sisanya masih banyak toh, masih ada 21,5 jam dalam sehari adalah tanggung jawab panjenengan selaku orang tua. Orang tua adalah pendidikan pertama dan utama kepada anak kita. Jadi saya mohon
kalau di sekolahan guru sudah pembelajaran baik, tolong di rumah berikan pengajaran yang baik. Ya, keluarga adalah faktor utama pembawa masa depan anak. Yang kedua adalah lingkungan, yang ketiga baru sekolah. Seperti itu. Jadi Bapak B, masih yang berikutnya, saya berpesan kepada ibu-ibu, bapak-bapak wali murid. Pesan saya begini ya, putra putri panjenengan sudah diasuh di TK selama berapa tahun? Enggak, ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun ya. Dan selama itu pula guru pendidik menyayangi putra putri panjenengan di sekolahan dengan setia, dengan sabar membimbing, mempersiapkan mental, mempersiapkan persiapan putra putri panjenengan baik ilmunya, baik karakternya untuk persiapan masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Itu tidaklah mudah Bapak Ibu. Jenengan kasih putranya satu saja di rumah, cerewet jenengan ngalah-ngalahi, cerewet bagusnya pasang gitu. Ini salah. Sedangkan kita di sekolah hanya 2 guru, lalu mengasuh sekian banyak putra putri panjenengan yang dari rumah biasanya cerewet, maksudnya sekolah tak cerewetnya. Pasti tidak mungkin. Karena apa? Karena putra putri panjenengan dari rumah pasti berbeda-beda. Ada yang manut, ada yang nakal, ada yang over, ada yang kurang, karena tapi guru berusaha dengan sabar untuk menyatukan putra putri panjenengan menjadi satu, diajak untuk tujuan yang sama, yaitu ke arah pengembangan anak yang sama di situ. Jadi harus meluruskan apa yang di rumah yang kawan-kawan mengajari, ada yang angin jadi untuk dijadikan satu anak yang siap mental untuk masuk pendidikan berikutnya. Tapi apabila hasilnya tidak sama, janganlah ibu-ibu protes. Karena apa? Hasil itu kita bukan hasil yang diharapkan dari TK, karena dari TK itu adalah proses pembentukan karakter anak, bukan proses memandikan dalam akademik anak, tapi pembentukan karakter paling utama. Yang kedua, persiapan anak, menyiapkan mental untuk masuk ke jenjang berikutnya. Yang ketiga, walaupun tidak boleh diajarkan bahasa Inggris, tapi kami juga tidak tega, karena di SD itu sudah ada buku paket yang mana harus paham. Itu pun kita juga sudah berusaha untuk memberikan pengajaran pada anak supaya bisa menerima pelajaran berikutnya seperti itu. Terus dari kita dari guru itu ya mohon maaf sekali apabila dalam pembelajaran suatu ketika kita memberikan mungkin peringatan pada anak yang sedih